Ketika gelap dan cahaya menari, legenda kehancuran di desa terlarang. Di pedalaman hutan yang lebat, tersembunyi di balik bayang-bayang pepohonan yang menjulang, terdapat desa yang selama berabad-abad dianggap terlarang. Desa ini tidak terlihat oleh mata manusia biasa, karena dikelilingi oleh aura misterius yang membingungkan. Orang-orang yang pernah mendengar tentang desa ini menyebutnya desa terlarang. Legenda ini bermula dari masa lalu yang kelam. Ratusan tahun yang lalu, ketika penuh ketidakadilan dan keserakahan, seorang dukun jahat mengutuk desa itu. Dukun itu, yang mengaku sebagai pelayan kekuatan gelap, melepaskan mantra dan pesona jahatnya di seluruh desa. Sejak saat itu, desa terlarang terpisah dari dunia manusia, terjebak di antara dimensi yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun kecuali mereka yang dipilih untuk melihat kegelapan dan terang. Cerita dimulai di sebuah kampung kecil yang terletak tidak jauh dari hutan tersebut. Penduduk kampung seringkali bercerita satu sama lain tentang suara-suara aneh dan penampakan-penampakan yang mengerikan di malam hari. Meskipun mereka tahu tentang legenda desa terlarang, rasa penasaran yang tidak dapat dihindari mendorong sekelompok pemuda untuk mencari tahu lebih banyak. Salah seorang pemuda bernama Agus memimpin ekspedisi itu. Mereka berencana memasuki hutan dan mencari cara untuk melihat desa terlarang dengan mata kepala mereka sendiri. Hingga suatu malam, mereka berkumpul di pinggir hutan dengan hati-hati dan berdebar-debar menantikan petualangan yang mungkin merubah hidup mereka selamanya. Perjalanan di dalam hutan itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Pepohonan rimbun, suara angin yang menderu, dan bulan yang tersembunyi di balik awan menambahkan suasana yang suram. Semakin jauh mereka berjalan, semakin intens rasa ketidaknyamanan yang melingkupi mereka. Setiap langkah yang diambil terasa seperti langkah ke dalam kegelapan yang mengancam. Tiba-tiba, hutan yang sebelumnya sunyi menjadi hidup dengan suara-suara tak terduga. Suara desisan dan langkah-langkah yang terdengar di belakang mereka membuat bulu kuduk merinding. Namun, ketertarikan yang tak terbendung mendorong mereka terus maju. Ketika mereka mencapai tempat yang lebih dalam di hutan, mereka melihat cahaya samar di kejauhan. Cahaya itu keluar dari semak-semak dan pepohonan yang rimbun. Pemuda-pemuda itu tertarik ke arah cahaya itu, meskipun merasa adanya kekuatan tak terlihat yang menarik mereka dengan keras. Saat mereka mendekati cahaya tersebut, hutan mulai mengeluarkan suara-suara aneh. Desiran angin yang tidak wajar, rintihan jauh, dan bisikan-bisikan tak terlacak mengisi udara. Semua itu menciptakan ketegangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saat cahaya semakin dekat, pemuda-pemuda itu melihat sebuah pintu kayu tua yang seakan-akan muncul dari dalam pepohonan. Pintu itu terbuka sedikit, dan dari celah itu, cahaya yang begitu terang bersinar keluar. Seolah-olah sumbernya berasal dari dunia yang berbeda. Tanpa ragu, Agus dan teman-temannya melangkah melalui pintu tersebut. Mereka menemukan diri mereka berada di dalam sebuah desa yang indah namun terkesan suram. Bangunan-bangunan tua dan rundown menjulang tinggi, dan jalan-jalan setapak yang terbentang di antara rumah-rumah itu tampaknya tidak berujung. Desa itu hening, hanya dihiasi oleh suara-suara langkah mereka yang memecah keheningan malam. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka tidak sendiri di sana. Bayangan-bayangan yang tidak berwujud mulai muncul di sekeliling mereka. Suara-suara tawa yang menggelikan dan bisikan-bisikan tak terdengar menghantui udara. Agus dan teman-temannya mencoba untuk tetap berani, meskipun ketakutan semakin merayap ke dalam hati mereka. Mereka menyadari bahwa setiap langkah mereka diikuti oleh entitas gaib yang tak terlihat. Terlebih lagi, mereka mendengar cerita-cerita menyeramkan dari para penduduk desa tersebut yang mengungkapkan kisah-kisah ketidakadilan dan penderitaan yang mereka alami. Saat malam semakin larut, pemuda-pemuda itu menyadari bahwa mereka terperangkap di desa terlarang. Pintu kayu yang membawa mereka masuk telah menghilang, dan hutan di sekeliling desa tampaknya tak berujung. Mereka memahami bahwa keputusan mereka untuk mencari tahu lebih banyak telah membuka pintu menuju malam yang tak berkesudahan. Dalam usaha untuk mencari jalan keluar, mereka menjelajahi desa yang terasa semakin menyeramkan. Rumah-rumah tua dipenuhi dengan kenangan yang terkekang di antara dinding-dindingnya. Suara-suara tangisan dan tawa berhantu memenuhi udara, menciptakan medan gelap yang tak terlupakan. Pemuda-pemuda itu menyadari bahwa mereka tidak hanya menghadapi kegelapan fisik, tetapi juga kegelapan dalam bentuk dosa dan ketidakadilan. Desa ini adalah penjara bagi jiwa-jiwa yang belum menemukan kedamaian,
dan mereka yang datang dengan rasa ingin tahu menjadi bagian dari malam yang abadi. Semakin lama mereka berada di desa terlarang, semakin jelas bahwa keputusan untuk mencari tahu lebih banyak adalah kesalahan besar. Mereka menjadi saksi bagi ketidakadilan dan kekejaman yang telah lama terkubur dalam sejarah desa ini. Setiap sudut desa menyimpan rahasia dan kisah horor yang meresap hingga tulang. Saat malam mencapai puncaknya, cahaya bulan yang tertutup awan menjadikan desa terlarang semakin suram. Pemuda-pemuda itu merasa semakin terjebak di dalam labirin kegelapan dan ketidakpastian. Suara-suara gaib semakin memenuhi udara, dan bayangan-bayangan yang tak terlihat semakin dekat. Tanpa adanya petunjuk atau jalan keluar yang jelas, mereka merasa putus asa. Mereka menyadari bahwa mereka mungkin telah menciptakan takdir mereka sendiri dengan mengejar sesuatu yang seharusnya terlarang. Desa itu adalah perangkap yang dirancang untuk menangkap mereka yang berani mencari tahu. Di tengah keputusasaan dan ketakutan yang menyelimuti mereka, pemuda-pemuda itu mencoba untuk mengingat kembali mantra aman yang mereka dengar dari para sesepuh desa sebelum pergi. Namun, setiap upaya mereka untuk keluar terasa sia-sia. Desa terlarang tampaknya menginginkan mereka sebagai bagian dari penutupan kegelapan. Ketika malam semakin larut, dan jiwa-jiwa yang terjebak di desa terlarang melancarkan kekesalannya, pemuda-pemuda itu menyadari bahwa keputusan mereka mungkin membawa konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Dan akhirnya mereka tidak bisa kembali lagi keluar dan mereka menjadi bagian dari legenda kelam yang membelenggu desa itu sendiri. Cerita desa terlarang dan pemuda-pemuda yang hilang tanpa jejak terus hidup dalam bayang-bayang sejarah dan misteri. Desa terlarang, dengan segala kegelapan dan terangnya yang tak terjangkau, tetap menjadi legenda yang menakutkan dan menyeramkan, merayap ke dalam mimpi-mimpi penduduk desa sekitarnya dan menjadi peringatan bagi mereka yang merasa terpanggil untuk mengeksplorasi batas antara dunia nyata dan yang tidak diketahui. Jika Anda suka dengan cerita dari video ini, jangan lupa support channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe.